Kisah Danau Tendetu. Dahulu kala di desa Kanali, hiduplah dua pemuda bernama Sundano dan Kokiap yang saling mencintai. Tapi cinta keduanya ternyata mendapat pertentangan dari hukum adat di desa Kanali. Itu dikarenakan perbedaan budaya dan agama kedua sejoli. Keluarga dari si gadis juga ternyata menentang hubungan mereka dan enggan memberi restu. Tapi cinta keduanya telah terpatri dalam sanubari. Sundano dan Kokiap bersepakat hanya kematian yang dapat memisahkan hubungan mereka. Melihat keduanya yang semakin erat, keluarga Kokiap pun berencana memisahkan dengan cara menjodohkan putri mereka pada pria lain. Mendengar rencana itu, Sundano pun merasa sakit hati dan berusaha mengagalkan pesta pernikahan pacarnya. Maka ia pun menyusun rencana lalu menyampaikan kepada Kokiap. Mereka pun bersepakat untuk melarikan diri dari kampungnya. Persiapan pesta telah dibuat oleh keluarga Kokiap. Sementara Sundano mulai mengumpulkan binatang-binatang laut dan memasukkannya ke dalam bambu. Menurut kepercayaan saat itu, bila binatang-binatang dan perlengkapannya diletakkan di rumah orang yang tengah berpesta, maka akan datang malapetaka besar, dalam bahasa Bangai Topipil. Keduanya tahu dampak atas perbuatan itu, namun cinta mereka lebih kuat dan tak memperdulikan lagi dampak dari petaka yang akan dihadapi. Sundano begitu yakin bahwa dengan mengumpulkan binatang laut itu akan memunculkan mata air hingga membanjiri seluruh wilayah desa. Karena keyakinan tersebut, jauh hari ia sudah menyiapkan sebuah perahu. Rencananya, perahu tersebut yang akan digunakan untuk melarikan diri bersama sang kekasihnya ke daerah lain. Impiannya dapat hidup bahagia bersama dengan pujaan hati di daerah yang baru. Tepat pada hari pernikahan sang gadis, Sundano pun mulai mengikat benda-benda pantangan itu pada tiang utama rumah panggung tempat pelaksanaan pesta pernikahan itu. Ia sangat berharap akan timbul Tobibil dan perkiraannya benar. Pesta itu akhirnya buyar dan berantakan dengan timbulnya air bah yang memancar dari bawah bangunan tempat diletakkan benda-benda larangan tadi. Tanpa memperdulikan korban yang berjatuhan, Sundano segera mengajak sang kekasihnya
untuk naik ke perahu yang telah disiapkan olehnya. Mereka pun pergi mengikuti derasnya air yang keluar dari dalam tanah. Rupanya perbuatan mereka itu tidak hanya ditentang oleh kedua orang tua si gadis, ternyata alam dan Tuhan pun ikut murka, sebab banyak sekali rintangan yang menghadang pelarian kedua pemuda ini. Dalam perjalanan, perahu mereka selalu dihadang oleh pohon-pohonan yang tumbang, sehingga mereka harus membelokkan ke arah tempat lain. Rintangan bertubi-tubi datang sehingga belokan perahu itu pun mencapai berpuluh-puluh tikungan. Pada belokan yang ke-100, mendadak di depan terdapat sebuah lubang besar yang berdiameter kurang lebih 5 meter. Lubang itu menelan air bah yang mengalir, termasuk sepasang sejoli tadi bersama perahunya. Tak seorang pun tahu apa yang dialami oleh kedua sejoli tersebut di dalam tanah. Yang pasti, cita-cita mereka untuk hidup bahagia bersama telah berakhir sudah. Sekira 3 bulan pasca kejadian itu, di kampung Kanali muncullah 2 mata air yang jernih. Jarak antara mata air yang satu dengan mata air yang lainnya kurang lebih 300 meter. Dari kedua mata air tersebut mengalirlah 2 sungai yang bermuara di lautan. Oleh penduduk setempat, kedua sungai itu diberi nama Sundano dan Kokiap, yang merupakan nama sepasang sejoli tadi. Penduduk berkeyakinan bahwa kedua mata air itu adalah penjelmaan dari jasad pasangan ini. Dalam pemikiran mereka, bisa jadi saat masuk ke dalam tanah perahu yang ditumpangi kedua sejoli itu pecah, sehingga tubuh mereka terlempar dan terpisah pada posisi kedua mata air tersebut. Nasib kedua sejoli ini memang telah berakhir dan tragis. Tetapi keanehan-keanehan muncul setelah peristiwa memilukan itu terjadi. Setiap 6 bulan sekali, air yang mengalir dari awal air bah menuju lubang besar tersebut seperti tersumbat sesuatu, sehingga mengakibatkan seluruh daratan tergenang air, sehingga menjadi sebuah danau yang dikenal dengan nama Danau Tendetong. 6 bulan kemudian, air tersebut mengering bagaikan ditelan bumi. Kemudian tampaklah air sungai yang berkelok-kelok. Ada sekira 100 kelokan air sungai. Uniknya, setiap surut atau kering pada mata air tersebut, sungai yang berkelok 100 tadi bermunculan
ikan-ikan yang disebut penduduk ikan telendek. Karena kemunculan ikan itu, banyak penduduk yang turun ke Danau Tendeto untuk mencari ikan. Selain mencari ikan, mereka juga berwisata di Danau Tendeto. Ini membuat air di Sungai Sundano dan Kokiap menjadi agak keruh karena hal ini terjadi secara rutin. Penduduk sekitar termasuk suku Bajo yang memanfaatkan air Sundano dan Kokiap bisa menandai kapan air danau kering dan kapan air danau naik. Dari cerita tersebut, kami mengambil tema kisah cinta terlarang antara Sundano dan Kokiap.